Ya, inilah pemirsa kami hadirkan untuk Anda fakta kasus bullying yang terjadi di Binus School Serpong, di mana kasus perundungan ini terjadi 2 kali pada 2 Februari dan juga 13 Februari 2024. Perundungan diduga terjadi di luar lingkungan sekolah, yaitu sebuah warung yang berada di dekat sekolah tersebut. Nah, korban perundungan ini mengalami luka memar hingga luka bakar dan saat ini tengah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Perundungan ini pun diduga melibatkan anak artis terkenal berinisial VR, anak dari pemimpin kantor salah satu televisi berita ternama berinisial AS. Ya, kita kembali dulu mungkin ke Pak Tri untuk menambah informasi, memperkaya informasi kita ya Mbak Hanifah nanti untuk dianalisis lebih lengkap. Nah Pak Tri, apakah juga terdapat informasi yang disampaikan oleh korban bahwa geng ini juga terdiri dari sejumlah nama anak-anak pesohor di negeri ini, Pak Tri? Baik, kami belum bisa mendengar suara Pak Tri, mungkin bisa dinyalakan Pak audionya atau mikrofonnya? Oke, ya. Ya, silakan Pak Tri. Ya, untuk detailnya terkait dengan anak siapa kita memang belum mengetahui itu. Karena yang terjadi berita yang simpang siur kan, anak ini kita juga belum tahu. Karena memang itu ada di ranah proses penyelidikan di kepolisian ya, gitu loh. Yang saya ingin ini kan adalah yang kita dampingi adalah korban dari perundungan ini sendiri gitu. Ini yang harus menjadi yang menjadi tugas kita dalam mendampingi korban ini. Jadi bagaimana dengan pelaku? Pelaku di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak pun mempunyai hak-hak yang juga sama gitu loh. Dia juga harus dijaga privasinya dan sebagainya. Makanya saya dengan melihat video yang sudah tersebar, terusnya bahasa-bahasa yang seolah-olah istilahnya ada anak ini, anak itu juga mengganggu privasi ya, mengganggu privasi ataupun hubungan sosialnya nantinya ke anak-anak ini ke depan, baik itu korban maupun yang terduga pelaku ini gitu loh. Okay. Ini yang kita sayangkan gitu sampai akhirnya video itu tersebar, muka anak-anak itu pun akhirnya kita lihat gitu kan. Nah akhirnya kan mereka akhirnya masing-masing tuh punya trauma, jadi bukan korban aja, tapi yang terduga ini juga trauma. Ini yang mungkin yang menjadi perhatian kita gitu loh saat ini gitu loh. Kalau untuk orang tua siapa ya, sebetulnya sama aja ya, orang tua di mana mau dia pengusaha kayak, mau dia artis kayak apa kayak, istilahnya kasarnya kan gitu. Tadi saya dengan Ibu Arya tuh, ini memang harus jadi perhatian orang tua juga gitu loh. Karena ini memang fenomena yang terjadi di saat ini di anak-anak kita gitu loh. Ini yang terjadi, ini yang menjadi perhatian kita. Dan ini terjadi bukan hanya di sekolah, di kelompok-kelompok anak-anak pun terjadi ini gitu loh. Bikin geng-gengan dan sebagainya. Dan kita tadi saya setuju karena harus ada pola asuh yang benar terhadap anak kita. Terutama orang tua juga harus bisa memperhatikan. Jadi orang tua jangan lepas tangan juga, udah menyekan misalnya, udah percaya aja begitu dengan anaknya gini, enggak juga gitu. Oke. Ini yang terjadi sebetulnya, ini terjadi di anak-anak kita yang sekarang. Oke, baik Pak Tri. Nah Mbak Hanifah, mungkin tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah, bisa saja di kelompok-kelompok sosial, di lingkungan remaja ya. Tapi kemudian bagaimana peran sekolah, peran orang tua yang kemudian menjadi penting dalam mencegah terjadinya kasus perundungan semacam ini Mbak. Kalau kita juga bicara sanksi, mungkin informasi yang kita dapatkan pelaku ini mendapatkan sanksi tegas dari pihak sekolah, akhirnya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Oke. Jadi kalau sanksi itu kan sebetulnya sudah dipersiapkan oleh sekolah dan seharusnya masing-masing sekolah punya aturan-aturan tertentu. Karena kejahatan itu terjadinya berulang karena 4 hal ini yang tidak dilakukan. Yang pertama, yang pertama adalah aturan, yang kedua sosialisasi, yang ketiga fasilitasi, yang keempat sanksi.
Jadi di pemerintah, di negara udah ada undang-undangnya nih. Pelaku bullying akan mendapatkan pidana sebanyak 3 tahun 6 bulan dengan denda 72 juta misalnya seperti itu. Nah sekolah ini juga berhak atau mungkin punya kewajiban membuat aturan-aturan di sekolah. Yang harusnya disosialisasikan sehingga anak tahu, oh ternyata ketika aku melakukan bullying verbal, sesederhana verbal, manggil nama orang tua gitu misalnya ya, itu ada hukumannya dan mereka harus tahu itu gitu loh. Sehingga mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab karena setiap apapun yang mereka lakukan di belakangnya ada sesuatu yang menunggu, yaitu hukuman. Nah, ini kan yang harusnya dilakukan oleh sekolah dan itu harus disosialisasikan. Nah, sosialisasinya sudah sampai atau belum? Jangan-jangan aturan itu sudah ditulis dan ditandatangani oleh orang tua ketika masuk ke sekolah, tapi anaknya tidak sampai. Makanya ketika upacara bendera atau pertemuan lah atau ada acara apa setiap hari Senin biasanya, anak-anak disampaikan, mungkin mereka harus bisa hafal gitu loh. Ketika mereka melakukan bullying, mereka melakukan tawuran, mereka menggunakan narkoba, aturannya jelas dari sekolah itu. Sehingga ketika ada kejadian, surat peringatannya jelas. Ketika melakukan bullying verbal, hukumannya adalah SP1 misalnya gitu. SP1 itu apa? Ketika mereka melakukan kekerasan sehingga si korban itu luka berat, hukumannya apa? Jadi nggak ada lagi perkataan, kok berat banget hukumannya. Itulah hukuman atau akar dari aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Lalu bagaimana? Apakah nggak ada perlindungan? Ada perlindungan pastinya ada ya gitu ya. Dan anak ini kan harus dikembalikan ke orang tua. Karena bagaimanapun juga anak-anak ini yang membentuk adalah orang tua. Nah tapi Mbak Hanifa begini, kalau kita bicara dari kasus ini, akhirnya pelaku ini dikeluarkan. Sanksi, level sanksinya sudah tepatkah untuk kemudian kasus yang tengah dihadapi? Kalau untuk sekolah itu aturannya seperti itu, ya ini sudah sangat tepat. Karena sekolah itu menepati janjinya sendiri, aturannya sendiri. Kan aturan tidak boleh dilanggar. Dia yang bikin gitu ya. Selanjutnya seperti apa? Anak ini kan milik orang tua. Jadi orang tua lah yang bertanggung jawab. Misalnya nih, ini udah kelas 12, anak jadi susah nyari sekolah. Itu resiko. Jadi biar anak juga belajar bahwa hidup ini harus bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan, gitu. Terus sekarang gimana ini perlindungan terhadap anaknya kan nggak ada karena mukanya sudah tersorot. Kita harus ingat dunia sudah berubah gitu loh. Kita sudah hidup di dunia media gitu. Dan ketika kita melakukan hal kecil pun muka kita akan kelihatan di mana-mana. CCTV ada di mana-mana. Gitu kan? Dan kasus ini akan bergulir ketika ada saksi dan bukti. Nah bukti itu antara lain adalah bukti-bukti video tadi itu. Siapa yang melindungi? Sudah nggak bisa dilindungi karena sudah tersebar kemana-mana. Ini juga yang harusnya disampaikan ke anak-anak bahwa kamu tidak hanya dilihat oleh malaikat, kamu dilihat oleh manusia. Dan manusia itu cara menyebarkannya lebih horor mungkin daripada malaikat gitu ya. Seperti itu. Baik, Pak Tri mungkin juga bisa menambahkan ataupun merespon kalau di era sekarang Pak nampaknya privasi kita sepakat bahwa privasi anak ini penting untuk dijaga. Tapi kemudian mengontrol bagaimana dunia maya ini juga sebegitu aktif mencari tahu informasi di balik siapa pelaku, siapa korban, siapa orang tua dari pelaku. Bagaimana mengenai hal ini Pak Tri? Ya, jadi gini, di Undang-Undang Perlindungan Anak itu yang mempunyai kewajiban adalah bukan hanya aparat pemerintah saja, tapi masyarakat juga dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Itu poin pertama. Jadi terkait dengan tadi, makanya kita bersama KPAI kemarin sudah menginikan video-video mana yang sudah tersebar dan juga ini kita ingin bersurat ke Kominfo untuk men-take down lah kasarnya seperti itu berita video-video yang di situ ada wajah anak-anak gitu. Dan itu yang akan kita bersurat ke Kominfo. Jadi ini demi anak-anak juga, demi dengan fisiologi anak juga, baik itu anak-anak yang menjadi korban maupun yang terduga seperti itu. Itu yang akan kita lakukan bersama dengan KPAI kemarin seperti itu. Jadi memang inilah yang terjadi, fenomena ini sekarang kekerasan itu terjadi di dunia sosial. Jadi gampang orang mendapatkan informasi dan tapi kan juga belum tentu kebenarannya. Makanya ini yang akan kita cari tahu duduk persoalannya dan ini yang sedang diproses oleh pihak kepolisian untuk mengklarifikasi semuanya. Jadi
kita sudah melakukan pertemuan dengan pihak kepolisian, Polres Tangsel, Metro, terusnya KPAI, dan terusnya ada dari Peksos. Kita sudah membagi tugas dalam tugasnya masing-masing. Bagaimana yang ini, KPAI sebagai pengawas, kita sebagai pendamping dan sebagainya. Dan ini mudah-mudahan ini prosesnya cepat karena ini menyangkut juga terhadap anak ya, di sekolahnya nanti bagaimana dan sebagainya, itu juga menjadi prioritas kita gitu loh. Terkait dengan anak yang dikeluarkan, misalnya dikeluarkan pun kita juga harus punya solusinya, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak itu tidak serta-merta harus sekolah itu mengeluarkan tanpa ada solusinya, karena di Undang-Undang Perlindungan Anak itu hak pendidikan adalah menjadi hak anak untuk mendapatkan pendidikan, jangan sampai terputus. Dan ini sering kita lakukan sosialisasi dan sering kita memfasilitasi sekolah-sekolah yang memang jika ada seperti ini kita fasilitasi untuk sekolah di mana, tergantung dari memang anak ini kan pendidikannya seperti itu. Oke, Mbak Hanifah, kalau tadi kita bicara soal perlindungan kelanjutan dari anak-anak ini, baik itu dari pelaku maupun juga korban, yang kita sepakat masih punya banyak waktu sebenarnya untuk mungkin berbenah kemudian mendapatkan hak yang baik pula di semua sektor termasuk juga pendidikan. Nah, bagaimana kemudian juga dari pihak sekolah, Mbak, mungkin apakah ada kemungkinan kemudian menakar kembali sanksi yang diberikan atau benar-benar zero tolerance policy yang harus diberikan kepada pelaku atas tindakannya ini, begitu Mbak Hanifah? Dikembalikan ke masing-masing kebijakan sekolah ya Mbak ya. Walaupun demikian di atas sekolah kan masih ada Kementerian Pendidikan, ada undang-undang yang menaungi seperti yang Pak Tri sampaikan tadi, bahwa mengeluarkan anak itu adalah jadi pilihan terakhir. Karena membantu menyembuhkan itu adalah yang seharusnya dilakukan gitu ya. Jadi kalau dari sekolah awal dia tahu awalnya anak ini seperti apa, kenakalannya seperti apa, cara menyembuhkannya seperti apa, seperti itu. Tapi kan kita lihat lagi ya, karena masing-masing sekolah kan punya hak untuk membuat aturan-aturan tegas gitu ya. Nah, sudah seharusnya kalau sudah punya aturan tegas ya mereka harus melaksanakan itu semua, walaupun semua aturannya harus merujuk lagi pada perlindungan anak tadi gitu. Tapi pada kenyataannya si pelaku dan korban tetap harus disembuhkan gitu ya. Jangan sampai yang sekarang menjadi pelaku sekarang dihukum oleh masyarakat karena mendapat hukuman sosial, dia mendapatkan label buruk oleh masyarakat, sementara labeling itu adalah kejahatan. Ketika anak di label buruk, di kemudian hari kemungkinan dia akan melakukan keburukan lagi atau kejahatan lagi gitu ya. Jadi ini kan harus tetap disembuhkan gitu ya. Jadi mungkin si korban disembuhkan secara fisik dan psikis, si pelaku dia juga harus disembuhkan secara psikisnya. Ada apa di balik ini semua? Dan yang perlu digarisbawahi, bagaimana dengan orang tua? Apakah orang tuanya tetap harus mendapatkan penyuluhan atau melakukan reparenting sehingga anaknya tidak melakukan seperti itu dan tidak ada korban-korban yang lain. Apalagi penghakiman nampaknya yang dilakukan oleh netizen di dunia maya menjadi konsumen dari konten yang sudah konten kekerasan atau bullying ini, mereka nampaknya menuntut apa kemudian yang harus dilakukan gitu, tidak cukup bersabar sambil menunggu proses peradilan yang berlangsung, begitu Mbak Hanifah. Begitukah memang sekarang masyarakat juga begitu cepat akan memberikan penilaian, akan menuntut bagaimana konsekuensi atau hukuman yang akan diberikan begitu? Karena dalam kejahatan tuh prosesnya kan ada 3 Mbak ya yang harus kita bahas. Pelaku jelas, pelakunya ada ya. Terus yang kedua korbannya jelas, bagaimana menderitanya gitu ya, bagaimana kerusakan baik fisik maupun psikisnya. Yang ketiga kejahatan itu sendiri, bullying itu kejahatan, semuanya udah memahami. Yang terakhir adalah reaksi masyarakat. Ketika masyarakat ikut merespon dengan baik, maka kasus-kasus seperti ini harusnya bisa terkawal dengan baik. Harapannya adalah tidak ada kejahatan lagi di kemudian hari, karena masyarakat selalu menyorot gitu ya. Tapi kalau masyarakat diam, mungkin kejadian ini itu akan hilang juga gitu. Tapi ketika masyarakat menyorot, ini akan terus dikawal kontrol sampai sosial selesai. juga ya Mbak ya? Nah, kontrol sosialnya itu ada di situ. Jadi bersyukurlah masyarakat kita tuh masih aware dengan hal-hal seperti ini sehingga mengawal terus. Oke, baik. Nah Pak Tri, kalau di P2TP2A sendiri, adakah juga informasi yang sudah berhasil dihimpun dari pihak sekolah Pak, Binus School sendiri dari peristiwa ini? Ya, justru tadi pagi kita sudah melakukan kunjungan ke
sekolah ya, sekolah BINUS untuk mengklarifikasi apa yang beredar di media sosial dan di surat kabar ya. Kita verifikasi, katanya ada yang udah di DO dan sebagainya, kita verifikasi. Jadi bukannya DO tapi daring. Jadi anak-anak ini kan belajarnya melalui daring, jadi melalui Zoom gitu. Jadi tidak ada, belum ada DO. Itu keterangan yang kita dapat dari pihak sekolah. Terus terkait teknis hukumnya dan proses hukumnya juga pihak sekolah juga akan membantu untuk itu. Oke, baik. Mungkin itu yang masih kita takpakan. Nah, Mbak Hanifah ini mungkin update ya langsung dari Pak Tri juga. Ternyata sekolah mengambil langkah mungkin menghitung ulang atau menakar ulang. Tadi siswanya ternyata mungkin belum sampai keputusan di DO atau dikeluarkan, tapi belajar secara daring. Gimana Mbak? Itu betul, karena anak kan udah dikembalikan ke orang tua. Ketika daring kan berarti anak dalam pengawasan orang tua. Artinya ada reparenting di situ gitu ya. Orang tua mengenal lebih jauh anaknya, mengetahui kenapa anaknya melakukan hal itu, terus memberikan contoh-contoh yang baik, menjadi teladan yang baik, membentuk seorang anak berkepribadian baik ketika dia harus punya hubungan sosial. Karena kan mereka tetap harus punya hubungan sosial, mereka harus berkonflik. Karena hidup ini kan isinya tentang konflik, tapi bagaimana cara dia itu mengelola konflik itu menjadi hal yang baik, bukan menjadi hal yang buruk. Berarti ini adalah sekolah sudah melakukan hal yang seharusnya. Karena aturan yang dari sekolah tadi itu sudah selayaknya disinkronkan dengan aturan-aturan yang ada di pemerintah. Seperti yang tadi disampaikan Pak Tri, bahwa DO itu adalah jalan terakhir, sekarang dikembalikan ke orang tua dengan cara daring, itu berarti dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan bimbingan kembali. Ini tentu menjadi challenge dan PR tersendiri bagi orang tua, terlepas dari siapa orang tuanya, begitu Mbak? Betul. Ini memberikan efek tersendirikah pada proses parenting yang ternyata cukup penting kepada seorang anak? Ya, jadi kepada siapapun ya, karena kejadian bullying ini terjadi pada siapapun gitu ya. Baik orang yang punya maupun orang yang nggak punya, yang cantik maupun yang tidak gitu, yang pinter atau yang enggak. Ini kan atau bukan, public figure atau bukan. Orang zaman dulu maupun zaman sekarang, yang membedakan adalah tingkat kemampuan untuk mengontrol diri, kekuatan mental masing-masing generasi itu berbeda. Gitu. Nah, kenapa anak-anak zaman sekarang itu mentalnya segitu lembeknya gitu? Ada apa ini? Apakah karena orang tua juga yang mendidik anak menjadi anak yang lemah? Atau faktor apa lagi? Nah, dengan dikembalikan ke orang tua, biarlah orang tua yang berkaca ada apa ini dan melakukan reparenting yang baik. Oke, tentu ini menjadi suatu pelajaran yang penting ya, tidak hanya bagi sekolah tapi juga orang tua untuk masa depan anak-anak Indonesia yang lebih baik. Tentunya tidak ada lagi kasus perundungan, harapannya ya Mbak ya, apalagi di lingkungan pendidikan. Mbak Hanifah Hasna, terima kasih sudah bergabung malam hari ini, sudah berbagi informasi dan pengetahuan bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam, dan juga Pak Tri Purwanto, P2TP2A dari Tangerang Selatan. Terima kasih Pak sudah bergabung malam hari ini atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam.